Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpah rahmatnya lah kita dapat mengikuti mata kuliah pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil tugas saya yang berjudul komunikasi pertanian, yang berjudul cara membuat pupuk NPK dan pupuk penyubur tanaman. Perkenalkan, nama saya Wade Tanggrona, jurusan Agribisnis semester 5. Langsung saja pada tugas saya, cara membuat pupuk NPK. Pada tahun 2020 ini, ketersediaan pupuk bersubsidi mulai menipis dikarenakan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Hal itu membuat banyak petani kesulitan mencari pupuk bersubsidi. Padahal pupuk merupakan komponen yang paling vital dalam mengelola pertanian. Adapun pupuk non subsidi dapat dijadikan alternatif, namun tentu saja mereka harus merogoh kocek lebih dalam karena harganya bisa mencapai 3 kali lipat lebih mahal dari pupuk bersubsidi. Pertanian itu sebenarnya dasarnya adalah pupuk makanan tanaman, kata seorang praktisi dan pengikat pertanian organik di Semarang yang merupakan pendiri Tani Ternak Organik Bersinar T2OB Sutimin dalam seminar daring yang dilakukan oleh PPMT GKY akhir pekan kemarin. Dikutip dari kumparan.com, Sutimin mengatakan bahwa selain solusi pupuk non subsidi itu sebenarnya petani masih punya pilihan lain apabila kesulitan mendapat pupuk bersubsidi. Pilihan itu adalah membuat pupuk sendiri secara organik, baik pupuk cair maupun padat. Terlebih lagi menurutnya, semua bahan untuk membuat pupuk tersedia di sekitar kita. Untuk membuat pupuk organik, bahan pertama yang bisa digunakan adalah bahan-bahan nabati yang berasal dari tanaman di sekitar kita. Syarat tanaman tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan pupuk yang baik adalah mengandung NPK nabati atau nitrogen, fosfor, dan kalium. Kenapa harus NPK? Karena mau masuk ke ujung bumi manapun bahwa makanan tanaman kita hanya berkisar di nitrogen, fosfor, dan kalium. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman sangat ditunjang oleh 3 zat tersebut. Nitrogen berperan sebagai perangsang pertumbuhan tanaman, fosfor untuk perakaran tanaman, serta kalium untuk merangsang pembuahan tanaman. Berkah menurut Sutimin, sumber bahan pestisida alami juga sudah tersedia di sekitar manusia. Beberapa contoh tanaman yang dimaksud oleh Sutimin di antaranya adalah daun pepaya, klirisidi, singkong, binahong, kelor, ketela rambat, kromolina, kacang tanah, serta tanaman Afrika. Daun dari semua bagian tanaman yang digunakan untuk membuat pupuk dari semua tanaman itu adalah daunnya. Sebab daun tanaman tersebut mengandung nitrogen yang cukup dominan. Itu semua adalah sumber nitrogen yang sehat untuk tanaman-tanaman kita, ujar Sutimin. Kemudian untuk sebuah bahan baku yang mengandung fosfor bisa digunakan bahan-bahan alami seperti batang dan pelepah pisang, dedaunan kering, serta daun bambu. Jamur-jamur yang menyala yang biasanya hidup di bawah pohon-pohon bambu juga mengandung fosfor yang cukup tinggi. Selain mengandung fosfor, batang dan pelepah pisang juga mengandung kalium. Bahan nabati lain yang juga mengandung kalium diantaranya daun nangka dan sabut kelapa. Inilah dasar untuk bertani bahwa pupuk NPK itu ada di lingkungan kita, di dapur dan pekarangan kita semuanya ada, ujarnya. Petani sebenarnya juga bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya sebagai pestisida. Ada 3 ciri tanaman yang bisa dijadikan sebagai pestisida alami, yakni aroma yang kuat,
rasa yang kuat, serta memabukkan. Tanaman dengan aroma yang kuat misalnya pandan wangi, sereh, daun jahe, tembelekan, cendana, binohong, daun jeruk, kenikir, serta daun tapak kuda. Rata-rata semua tidak pernah kena ulat atau dimakan serangga. Itulah ciri khas yang bisa kita pakai untuk mengendalikan hama dan penyakit. Selanjutnya, sementara tanaman dengan rasa yang kuat misalnya daun pepaya, daun sirsak, daun Afrika, daun Kamboja, serta cabai. Kemudian untuk kategori daun-daun yang memabukkan diantaranya adalah daun tembakau, akar tuba, gadung, serta kecubung. Berikut cara membuat pupuk sendiri. Membuat pupuk NPK dapat padat sendiri. Proses pembuatan pupuk NPK organik tersebut langsung dipraktikkan oleh Sutiman. Tahap pertama, ia menyediakan bahan-bahan yang sudah ditemukan dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahan-bahan tersebut kemudian dicacah kecil-kecil dan dicampur menjadi satu. Bahan-bahan tersebut kemudian diberi tambahan cairan yang dibuat dari bahan organik atau probiotik padat, air gula, dan air secukupnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses fermentasi. Cairan tersebut kemudian disiramkan ke bahan-bahan alami yang sudah dicacah hingga kelembapannya mencapai sekitar 30%. Cirinya ketika digenggam kuat adonan tersebut tidak mengeluarkan air, namun ketika genggaman dibuka adonan menjadi menggumpal. Membuat pestisida nabati tak jauh beda seperti membuat pupuk. Membuat pestisida nabati juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Bahan-bahannya yang memiliki rasa dan aroma kuat serta memabukkan disimpan terlebih dahulu. Kemudian bahan-bahan tersebut ditumbuk hingga cukup halus dan menjadi satu. Sama seperti membuat pupuk, bahan yang telah tercampur tadi dimasukkan ke karung dan plastik agar pestisida yang dihasilkan juga mengandung NPK. Sutiman mencampur bahan-bahan tersebut dengan ramuan pupuk NPK organik yang sudah dibuat sebelumnya. Ramuan pestisida plus NPK yang sudah dimasukkan ke dalam plastik dan karung tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ember dengan ukuran yang menyesuaikan. Untuk mempercepat proses fermentasi, ramuan tersebut juga diberikan cairan perangsang dari air gula, dan biang organik. Jadi di sini sudah ada NPK plus pestisida, tinggal tunggu 7-21 hari kita sudah punya pestisida plus pupuk NPK dengan biaya yang murah. Selanjutnya, membuat nutrisi dari limbah dapur. Banyak yang tak menyadari limbah dapur yang biasa digunakan begitu saja, biasa dibuang begitu saja, ternyata dapat digunakan untuk membuat nutrisi tanaman. Misalnya limbah air cucian beras, sisa sayuran, buah, kulit telur, kulit bawang, dan bahan-bahan organik lainnya. Untuk membuatnya juga tidak jauh beda dengan pembuatan pupuk dan pestisida. Pertama, limbah cucian beras dimasukkan ke dalam plastik dan karung. Selanjutnya, limbah-limbah lain yang tersedia dimasukkan ke dalam air cucian beras. Begitupun juga untuk proses fermentasinya. Perlu ditambahkan air gula dan biang organik ke dalam ramuan tersebut. Ramuan itu kemudian diikat rapat dan cukup didiamkan selama 7-10 hari. Setelah mengetahui penjelasan tersebut, menurut Sutiman seharusnya semua pihak yang kesulitan karena
kelangkaan pupuk tidak perlu pusing lagi, karena limbah-limbah yang selama ini ada di dapur dan lingkungan kita sudah bisa dibuat menjadi pupuk nutrisi sekaligus pestisida. Pupuk penyubur tanaman dari bahan sederhana. Pupuk penyubur tanaman sebenarnya dapat dibuat dari bahan sederhana di rumah, apalagi saat ini slogan Go Green begitu antusias diterapkan oleh masyarakat luas. Mereka berlomba-lomba untuk menerapkan kehidupan sehat dengan melestarikan lingkungan dan mengatur pola hidup sehat. Alangkah baiknya jika penerapan hidup sehat itu dimulai dari pribadi masing-masing yang kemudian dilakukan kepada sekitarnya. Jika membicarakan slogan Go Green, maka tidak ada lepas dari yang namanya menanam pohon atau tanaman. Ya, langkah kecil tersebut dapat dilakukan dengan cara menghijauan lingkungan rumah Anda terlebih dahulu. Kali ini kami akan membagikan alternatif pemberian pupuk penyubur tanaman. Jika biasanya pupuk akan identik dengan pupuk kimia atau organik atau kompos, maka kali ini ulasan kita akan berbeda dari itu semua. Berikut ini adalah beberapa jenis pupuk alami yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. 1. Air cucian beras. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh mahasiswa ITB, ditemukan bahwa kandungan dalam air cucian beras memiliki manfaat sebagai penyubur tanaman. Penemuan ini memberikan alternatif baru bagi petani maupun masyarakat luas untuk mengurangi polusi yang disebabkan oleh pupuk kimia. Masih berdasarkan penelitian tersebut, terbukti bahwa air cucian beras adalah salah satu media alternatif bahwa bakteri, yaitu bakteri Pseudomonas fluorescens, di mana bakteri tersebut merupakan salah satu mikroba yang mempunyai peran sebagai pengendali patogen yang menyebabkan penyakit karat pada tanaman yang memicu pertumbuhan tanaman. Berdasarkan uji coba, akan lebih baik jika air cucian beras tidak disiram ke batang tanaman tetapi disiram pada tanah atau media yang digunakan untuk tanaman. Karena jika air cucian beras disiram ke batang tanaman, maka akan meningkatkan bercak putih di batang tersebut. Kedua, rendaman kulit bawang merah. Biasanya orang akan langsung membuang begitu saja kulit atau ambil bawang merah, tapi tahukah Anda bahwa kulit bawang merah sebagai pupuk tanaman? Seperti diketahui bahwa bawang merah memiliki kandungan hormone auksin yang berguna untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman cangkok maupun stek. Karena inilah rendaman kulit bawang atau umbi bawang dapat digunakan sebagai pupuk alami. Jika diterapkan pada tanaman cangkok atau stek, pupuk ini akan mempercepat proses keluarnya akar tanaman dan membantu tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Bubuk kayu manis. Selain berfungsi sebagai bumbu masakan, ternyata bubuk kayu manis dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Bubuk kayu manis berfungsi sebagai mengganti hormone pertumbuhan akar pada tanaman. 4. Air darah cucian ikan atau daging. Mengapa air darah cucian ikan atau daging bisa digunakan sebagai pupuk? Karena air tersebut mengandung unsur-unsur yang sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Unsur-unsur tersebut diantaranya nitrogen, fosfor, dan kalium. 5. Kulit buah pisang. Pisang memang terkenal multifungsi.
mulai dari buahnya yang dapat dikonsumsi, kulit batang yang dapat digunakan sebagai pembungkus, itu batangnya yang dapat disayur, dan daun pisang yang digunakan sebagai pembungkus makanan. 6. Kulit kacang tanah. Anda suka makan kulit kacang tanah? Ada baiknya mulai saat ini Anda tidak langsung membuang kulitnya. Contohnya, untuk meletakkan kulit kacang tersebut pada media tanaman Anda. Selain berfungsi untuk mengusir gulma, ternyata kulit kacang tanah juga mengandung nitrogen yang berguna untuk menyuburkan tanaman. 7. Cangkang telur dan air rebusan telur. Tahukah Anda jika cangkang telur dan air yang sisa rebus telur memiliki kandungan protein yang tinggi? Protein pada cangkang dan air rebusan telur ini jika dijadikan pupuk akan sangat membantu pertumbuhan tanaman. Berikut kesimpulannya dari tugas saya, bahwa membuat pupuk organik bisa kita dapatkan di sekitar kita, di dapur, di lingkungan kita. Itulah tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.